Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Semoga hari ini kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa patuhi selalu protokol kesehatan dan cuci tangan di air yang mengalir. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca doa dulu. Doa sebelum belajar. Radiyallahu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikan aku pengertian yang baik. Amin. Kelas 4 SD, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran 4. Yuk anak-anak persiapkan buku pelajarannya. Ya, yuk kita mulai ya. Pembelajaran kita kali ini adalah pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan nama, keunikan, dan penggunaan pakaian adat yang ada di daerah mereka tinggal. Yang kedua, setelah mengamati beberapa gambar, siswa mampu menuliskan keunikan dari setiap diamati dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan tindakan melestarikan pakaian adat. Yang keempat, setelah membaca teks tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari teks bacaan dengan benar. Subtema 2, pembelajaran 4, yaitu pembelajaran kita hari ini bahasa Indonesia, PPKN, serta IPS. Pembelajaran bahasa Indonesia. Kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Nah, tentunya ada ya anak-anak ya. Nah, di pembelajaran Ibu yang ketiga, anak-anak sudah paham ya. Ibu telah menjelaskan kebudayaan berupa rumah adat. Berikutnya, yang kedua, PPKN. Nah, kita sama-sama membaca ya. Keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumanan gadang. Pakaian adat limpapeh rumanan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumanan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau bisa kita sebut gonjong ya anak-anak ya. Menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau, penutup kepala ini disebut tingkulwa. Nah, namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang-benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam nih anak-anak. Pada pinggiran baju ada
batas yang diberi benang emas yang disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambo. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut dengan salempang. Sebagian perlengkapan pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang, kalung. Gelang biasanya disebut dengan galang. Kalung biasanya disebut dukuh. Nah, itulah keunikan pakaian adat wanita Minangkabau ya anak-anak ya. Berikutnya, pelajaran ketiga, IPS. Ragam pakaian adat di Indonesia. Nah, perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat bagi bangsa Indonesia. Pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakaiannya dalam masyarakat. Contoh pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Nah, nanti kita baca nih di tabel 22 pakaian adat yang ada di Indonesia. Berikut ini nih, lihat di layar kaca ya anak-anak ya. Tabel 2.2 pakaian adat di Indonesia. Nama pakaian adat Ele Balang. Daerah asal Aceh. Ada ulos dari daerah Sumatera Utara. Bundo Kanduang Limpape Rumanan Gadang dari Sumatera Barat. Pakaian adat tradisional Melayu Riau. Teluk Belanga dari Kepulauan Riau. Aisan Gede dari Sumatera Selatan. Paksian dari Bangka Belitung. Baju Pangasi dari Banten. Yang ke-10, kebaya. Nah, kebaya ini dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kebaya Kasatrian di Yogyakarta. Pesaan, yaitu dari Jawa Timur. Perang Kalimantan Barat. Penggantian Bagaja Gamuling Baular Lulut dari Kalimantan Selatan. Baju Cele dari Maluku. Pakaian Manteren Lamo dari Maluku Utara. Kulafi atau Donggala dari Sulawesi Utara. Baju Ngembe dari Sulawesi Tengah. Baju Bodo dari Sulawesi Selatan. Itu adalah penjelasan ragam pakaian adat yang ada di Indonesia. Kita masuki tugas tema. Sebelum memasuki tugas tema, anak-anak persiapkan buku serta alat tulisnya ya. Bahasa Indonesia. 1. Asal-usul rumah gadang. Yang kedua, atap rumah gadang berbentuk titik-titik. Yang ketiga, bahan atap rumah gadang terbuat dari titik-titik. Yang keempat, hiasan dinding rumah gadang terbuat dari titik-titik. Yang kelima, ornamen memiliki arti titik-titik. PPKN. Apa yang kamu lakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia? Yang kedua, apa keunikan pakaian adat Minangkabau? Yang ketiga, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia? Yang ketiga, pembelajaran IPS. Nah, anak-anak bisa lihat nih beberapa gambar pakaian adat berikut. Nah, yang pertama ada pakaian adat dari Bali. Yang kedua, pakaian adat dari Kalimantan Barat. Yang ketiga, pakaian adat dari Jawa Barat. Yang keempat, pakaian adat dari Sulawesi Selatan.
anak-anak bisa menuliskan keunikan baju yang ada di pakaian adat daerah tersebut ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Anak-anak Bu Rahma, semua kalian hebat dan super. Selamat mengerjakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.